Percaya nggak sih, ini bukan di Bali, tapi cuma di Bandung aja. Hi friends, aku pengen sharing staycation di Bubu Jungle Resort. Let's get started! Okay friends, so me and my husband are in Bandung right now. Kita memang lagi pulang ke Bandung karena my parents' house are in Bandung. Nah, selama di sini kita memutuskan sekalian aja untuk staycation. Kita pengen nyobain nih tempat namanya Bubu Jungle and Resort. I'm sorry, I don't know why I just made that song. Anyways, kita nginep 2 malam di sini, dan untuk malam pertama kita nginep di kamar yang tipe sayang manuk. Dan inilah penampakan kamarnya, yang pun cantik banget gak sih, dan bener-bener super comforting, kayak bener-bener nyaman aja gitu vibe-nya. Dia tuh kayak tipe desainnya tuh yang bikin mata kita nggak capek gitu loh, kebayang nggak sih? Nah, untuk bagian luarnya kita langsung disuguhin oleh pemandangan yang sangat alami banget dan super hijau-hijau, tapi bukan alam bah dukun ya. Anyways, ini adalah pojokan untuk naruh barang-barang kita, our luggage and things like that. Also, there's a little teeny tiny coffee bar. Nah, sekarang mari kita lanjut lagi ke bagian luarnya. Ini adalah penampakan private poolnya. Menurut aku cantik dan sangat nyaman, bersih. Ini kelihatan banget kalau bener-bener well maintained atau terawat dengan baik ya. Nah, ini tuh menurut aku juara banget ya dari segi pemandangan, terus fasilitas. Karena di Ciwidey ini kan lumayan dingin. Dia tuh dinginnya dari sore ke malam, dingin banget. So I totally recommend kalian untuk berendam maupun berenang di sore maupun malam hari. Karena aduh nyaman banget beneran deh, just trust me on this. Karena ketika kita di dalam poolnya tuh bener-bener sampai ada uap-uap gitu loh keluar, karena saking udara di luar tuh dingin dan poolnya tuh hangat. Anyways, kita dikasih pilihan mau free lunch atau free barbecue dinner, dan kita pilih yang barbecue dinner karena tadi pas check-in tuh udah lewat makan siang, jadi kita udah makan siang di jalan. Nah, untuk menu dari barbecue dinnernya adalah sirloin steak, ada salted vegetables, dan juga jagung bakar. Nah, dari sekitar jam 5 sorean gitu, resepsionisnya tuh udah nelfon dan dia nanyain nih mau dibakarin apa mau bakar sendiri. Terus aku pilih untuk pengen bakar sendiri karena I just wanna know kalau bakar sendiri itu gimana. Ternyata disediain kayak tempat bakarannya gitu. Terus untuk jagung dan juga sirloin steaknya masih mentah tapi udah dimarinasi sama mereka, jadi kita ngebakar sendiri. Tapi kalau untuk sayuran dan kentang udah matang. Okay, so after I don't know how many minutes bakarannya selesai, akhirnya matang juga. Jadi ini adalah sirloinnya lokal ya, jadi bener-bener alot ya. Menurut aku dagingnya sih kurang recommended, kurang enak. Jagung bakarnya juga, jagungnya manis sih, cuman aku kayak males gitu untuk ngebakar. Apalagi bakarannya yang seperti tadi kayak harus butuh kesabaran yang istimewa ya untuk membakarnya. Karena ini bakarannya tuh yang niat gitu loh, bukan yang grill di atas kompor, tapi ini bener-bener the real bakaran yang kita dikasih kipasan sate gitu loh, say, yang bener-bener harus sabar aja. Terus aku udah lapar, terus kayak udah capek gitu kan, jadi aja nggak mateng kan si jagung. Jadi untuk jagungnya memang kesalahan aku sendiri, tapi untuk sayurannya sih oke-oke aja, enak. Untuk dagingnya I'm so sorry, bener-bener alot banget, kayak it's not enjoyable to eat it, dan marinade-nya juga kurang. Mungkin dari kualitas dagingnya, dan dia emang mungkin sirloin lokal, tapi menurutku kalau misalkan mereka nyediain kayak meltik aja udah oke banget loh. Padahal meltik tuh zaman sekarang kayak masih banyak yang murah kan. And oh my gosh, the fries menurut aku dia juga kurang banget karena menurut aku nggak fresh. Jadi kentangnya tuh bener-bener sangat amat keras. I don't know apakah udah lama aja frozennya atau memang dia nggak fresh jadi udah digoreng berkali-kali karena keras banget, sekeras itu. Okay, next, on to the next day. Jadi untuk breakfast kita makannya di kamar. Jadi untuk weekday itu untuk semua breakfast pasti diantar ke kamar, dan on the weekend baru mereka nyediain breakfast yang ala buffet. Nah, dari malam itu resepsionisnya udah nanyain ke kita, udah konfirmasi mau breakfast yang ala Indonesian food atau western, dan kita pilih yang western. Dan untuk menunya standar aja seperti ini, just like an all American breakfast, tapi yang lebih simple gitu ya menurutku. Nah, ini supaya lebih kita elevate simpelnya, jadi aku bakal makan di floating breakfast kayak gini, disediain juga di kamar, jadi tinggal dipakai aja. Jadi walaupun makanannya biasa aja, tapi karena sambil melihat pemandangan dan sambil berendam tuh jadi lebih nyaman. So good. Nah, untuk rate harga tipe sayang manuk ini, weekday-nya di 4 juta dan weekend-nya di 4,5 juta, dan ini adalah harga per 2022 ya, which is last year. Maybe some of you will think this is a little bit pricey, but honestly menurut aku ini sangat worth it banget, karena kadang kita pengen suasana yang baru aja. Kalau misalkan kita ke tempat yang ada private pool, kurang lebih kan pasti di tempat-tempat panas ya, udaranya panas, pasti kayak di tempat-tempat yang summer vacation gitu. Nah, kalau ini tuh beda karena dari suasana alamnya udah dingin, sejuk, terus kayak private pool airnya hangat. By the way, kamar mandi mereka juga bagus banget, itu interiornya juga niat dipikirin, padahal cuma kamar mandi doang tapi sangat nyaman banget, dan tentunya pakai air panas dan air dingin. Aku lupa banget ngevideoin, tapi bagus banget kamar mandinya beneran. Selain itu interior desain dari kamarnya, furniturnya semuanya bagus banget, nyaman, terawat, bersih.
sih. And also service mereka juga bagus banget, dari mulai satpam, resepsionis, admin, semuanya, pelayan dan lain-lain, semuanya bener-bener gercep banget dan sangat friendly. Pokoknya kalau kalian butuh apa-apa, they will take care of you, dan mereka sangat komunikatif. Jadi kekurangannya tuh bener-bener di makanan tok, bener-bener makanan doang menurut aku. Jadi it's something that they need to elevate more. But overall, we are still super happy and satisfied with everything here. Jadi kita pengen extend, tapi sayangnya di tempat yang tadi tuh udah full book karena besok itu weekend ya masuknya. Jadi kita tuh check-in di hari Jumat, dan sekarang udah hari Sabtu nih. Jadi kita nggak bisa bermalam di tempat yang tadi. Jadi sekarang kita udah pindah kamar, namanya tipe bubu lauk. Nah, untuk tipe kamar ini tuh dia lebih kayak family room, jadi dia tuh kapasitasnya untuk 4 orang dengan 2 lantai. Lucu banget ya, di depan tuh kayak ada gerbang gitu, jadi bener-bener kayak rumah kecil gitu ya. Nah pas udah masuk ke dalam gerbang, nah ada 2 pintu lagi nih. Nah di pintu yang kedua baru kita masuk ke dalam. Dan ini adalah suasana dari kamarnya ya. As you can see, di sini tuh ada kayak semacam mini coffee bar, kurang lebih sama seperti di kamar yang sebelumnya, tapi ini lebih banyak ya, karena dia tuh disediainnya ada 4 cangkir, karena kalau yang ini kapasitasnya untuk 4 orang. Dan ini adalah suasana kamarnya. Tuh lihat ya, ada sofa, terus kayak aduh cantik banget ya sini pemandangannya. Jadi kalau dibuka sedikit, you can see the pool. Honestly ini poolnya tuh lebih gede dibanding yang tadi ya, di kamar yang pertama itu. Cuman kalau menurut aku sih lebih prefer kamar yang pertama, poolnya, karena kayak lebih bersih dan lebih hangat ya untuk airnya, but I'll tell you more about that later. But anyways, ini adalah backyard atau taman belakangnya, jadi bisa buat kumpul-kumpul seperti itu. Terus kalau misalkan masuk ke dalam ada tangganya juga, jadi kita akan menuju ke lantai 2. Nah, ketika sampai di atas ada pintu lagi, tinggal digeser aja, and then we're here in the room. Ini master bedroomnya, jadi ada 1 king size bed. Dan ini kita tutup-tutup tirainya, karena dari luar honestly tuh kelihatan jelas, jadi emang harus ditutup-tutup ya. Apalagi kalau kalian mau ganti pakaian dan segala macam tuh pasti kelihatan banget, jadi emang harus ditutup-tutup supaya lebih dapat privacy-nya. Ini bednya juga enak, nyamannya seperti di room yang pertama juga, super cozy. Pokoknya semuanya tuh rapi, bersih, dan interiornya juga cantik banget dan super nyaman menurut aku. Oh, and by the way, mereka juga nyediain extra bed 2 di lantai pertama yang tadi, cuman aku lupa videoin, tapi ditaruhnya tuh di depan TV. Anyway, sekarang udah jam makan siang dan kita bingung banget nih mau makan apa, karena emang Bubu Jungle ini cukup terpencil tempatnya, jadi jauh kemana-mana. Jadi untuk makan siangnya kita order room service aja, diantar ke kamar, dan kita pesan sate ayam dan juga calamari. We also made some samyang carbonara, just in case kita nggak suka makanannya nih, tapi untungnya makanannya oke kok. Sate ayamnya empuk, oke gitu. Oke aja, dan calamarinya juga oke gitu ya. Tapi ya udah kayak oke aja gitu, paham gak sih? Jadi menurut aku sih untuk harganya sangat overpriced banget, kayak menurut aku kurang sesuai dan kurang pas lah untuk harga segitu. Nah untuk makan malamnya kita order paket barbecue dinner lagi yang udah free dapat dari kamarnya. Tapi untuk kali ini kita langsung minta aja untuk dibakarin sama mereka, jadi kita tinggal terima jadi aja say. Anyways, untuk harga kamar dari tipe bubu lauk ini untuk weekday-nya itu di harga 4,5 juta dan weekendnya di 5 juta. Kebetulan karena nginep di sini cuman berdua nih, aku dan suamiku, jadi kalau aku sih lebih prefer yang kamar pertama ya, yang sayang manuk itu di hari pertama. Karena kalau yang kemarin itu dia lebih cozy nih untuk kamarnya, obviously karena itu memang kapasitas untuk 2 orang, sedangkan untuk yang kamar ini tuh memang untuk family. Jadi di sini terkesan lebih gede, jadi kayak cozy-nya kurang dapat. Dan selain itu menurut aku private pool-nya juga enakan yang kemarin, karena yang pertama yang ini lebih gede, ini cocoknya untuk family, dan yang kedua airnya tuh kurang hangat, lebih hangat yang kemarin ya di kamar yang kemarin. Dan terakhir untuk pemandangan private poolnya, kalau yang kemarin tuh kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah, sedangkan kalau di kamar yang ini kita cuma bisa melihat pemandangan tanaman doang. Dan kalau misalkan ada orang lewat, karena ini deket ke parkiran, jadi kita tuh bisa denger gitu loh kayak orang lewat-lewat, terus kayak suara mobil kayak gitu tuh lebih kedengeran, jadi kayak private-nya tuh kurang. Anyways, besokannya itu kita breakfastnya langsung di restorannya mereka, karena mereka menyediakan buffet di hari weekend. Untuk makanan dan juga menu-menu breakfastnya ya udah kalian lihat sendiri aja. Ini bener-bener ya udah aja gitu ya, kayak bener-bener standar banget, biasa aja. Tapi walaupun menu standar tuh kadang suka ada yang rasanya enak. Nah ini tuh menurut aku bukan enak lagi, tapi agak kurang sedih sih. Kayak bener-bener semua makanannya tuh dingin, I don't know why. Padahal kan buffet tuh biasanya masih warm, masih hangat gitu ya, tapi ini tuh bener-bener dingin. Lagi-lagi tapi kita nggak bisa bete sama makanannya, karena kita tetap disuguhin dengan pemandangan yang sangat indah dan juga suasana yang nyaman, yang bener-bener sejuk banget. Pokoknya I love it, I just love the vibe
here. Anyways, for my overall experience selama 2 hari di sini, I'll give it an 8 out of 10. I really hope mereka bisa ningkatin lagi untuk makanannya. Anyways, that is it for today's video. I hope you enjoyed this one. Also, please subscribe for more videos like this, and I'll see you next time. Bye!